Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok konsentrasi pajak akan melakukan presentasi mengenai hasil review dari jurnal kelompok kami dengan judul Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Kelompok kami beranggotakan dari Helena Putri Windari, Atika Putri Nadila, dan saya sendiri Naila Ramadian Nazlida, Muhammad Rahman, dan Aldian Rizky. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Helena Putri Windari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai review jurnal. Yang pertama sudah terlihat yaitu ada judul artikel. Judul artikelnya yaitu Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Nama penulis jurnalnya itu ada Wanda Marina Supit, David Paula Elia Saerang, sama Harijanto Sabijono. Nama jurnalnya yaitu jurnalnya termasuk jurnal akuntansi konsentrasi perpajakan. Volume 2 nomor 3 EISSN 2303-1174 tahun 2014. Untuk link jurnalnya bisa dilihat sendiri di dalam share screen. Selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan salah satu beban pajak yang harus dipenuhi dan dibayarkan oleh wajib pajak. Pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai mulai diperkenalkan di Indonesia sejak April 1985 untuk menggantikan pajak penjualan. Pajak sangat berperan dalam menggerakkan roda perekonomian yang ada di Indonesia. Saat ini dalam proses pembayaran pajak sering mengalami kesalahan yang mengakibatkan terjadinya restitusi. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan restitusi pajak pertambahan nilai yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado memberikan pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak yang ada, sehingga dapat mengakibatkan penyaluran dana pajak untuk pembangunan kota Manado berkurang. Sebaiknya, bagi pihak yang terkait dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak untuk dapat lebih teliti dalam proses tersebut, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan terjadinya restitusi pajak pertambahan nilai. Selanjutnya terdapat rumusan masalah dalam jurnal ini yaitu, maaf, Naila boleh di-scroll ke. Oh ya. Selanjutnya terdapat rumusan masalah pada jurnal yaitu satu pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Dan tujuan penelitian pada jurnal ini yaitu untuk mengetahui apakah restitusi pajak pertambahan nilai itu berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Selanjutnya, untuk kerangka konseptual akan dijelaskan oleh teman saya, Naila. Untuk Naila dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual dari jurnal yang telah kami review, di mana jurnal tersebut membahas tentang pengaruh restitusi PPN wajib pajak badan terhadap penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Di sini membahas mengenai pajak PPN dan juga mengenai restitusi pajak, di mana pajak PPN ini dengan restitusi pajak saling berhubungan, sehingga memberikan pengaruh yang cukup besar kepada memiliki penerimaan yang cukup besar terhadap Kantor Pelayanan Pajak Manado. Kemudian dari hasil penelitian tersebut dibuat hipotesisnya, yaitu diduga bahwa restitusi pajak pertambahan nilai wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Adapun jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rahman.
Maaf sebelumnya itu ke-mute. Definisi operasional variabel yang digunakan oleh sang peneliti, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas atau variabel independen dan variabel terikat. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel keberadaan tidak dipengaruhi oleh variabel lain, tetapi mempengaruhi variabel lain. Sedangkan variabel terikat adalah kaitan dengan masalah diteliti. Maka variabel independen atau X adalah restitusi kelebihan pembayaran pajak, pertambahan nilai, dan variabel terikatnya adalah penerimaan pajak pertambahan nilai. Berikutnya. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data penerimaan pajak pertambahan nilai dan restitusi pajak pertambahan nilai dalam bulanan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Teknik ini dilakukan atas dasar pertimbangan sendiri oleh peneliti. Artinya bahwa dalam pengambilan sampel memilih langsung objek atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan up-to-date atau data-data terbaru. Selain itu, pada bulan tersebut terdapat restitusi dan penerimaan pajak pertambahan nilai. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak pertambahan nilai dan restitusi pajak pertambahan nilai 24 bulan, yakni selama tahun 2018 sampai tahun 2013. Ada pula teknik pengumpulan data yang digunakan oleh sang peneliti, yaitu dokumen sekunder dan primer. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elena. Teknik dan analisis data. Teknik dan analisis data dalam jurnal ini yaitu maka analisis regresi sederhana. Kemudian ada hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan bisa dilihat dari tabel data restitusi pajak pertambahan nilai dan penerimaan pajak pertambahan. Berikutnya, Naila bisa Berikutnya, dari hasil penelitiannya, cara mengetahui pengaruh variabel bebas X, yaitu restitusi pajak pertambahan nilai, dan variabel Y, yaitu penerimaan pajak pertambahan nilai, digunakan analisis regresi sederhana sebagai berikut. Untuk perhitungannya bisa dilihat sendiri di share screen. Kemudian, restitusi pajak pertambahan nilai yang terjadi pada kantor pelayanan pajak Pratama Manado sangat mempengaruhi penerimaan pajak yang ada. Dapat dilihat ketika terjadi pengembalian dana terhadap wajib pajak yang melakukan restitusi, maka dana hasil penerimaan pajak akan berkurang. Untuk kelebihan penelitian, penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak yang ada memberikan akibat dan dampak bagi pemerintahan untuk menyalurkan dana pajak dalam bidang pembangunan ataupun pembiayaan lain. Untuk kekurangan penelitian, restitusi itu membuat penerimaan pajak berkurang. Restitusi sangat menghambat penyaluran dana pajak untuk pembiayaan dalam pemerintahan. Saran bagi kantor pelayanan pajak Pratama Manado dalam menanggapi terjadinya restitusi agar supaya tidak mengganggu pendapatan pajak yang ada di tiap tahunnya. Dan bagi para wajib pajak atau badan agar lebih cermat dalam proses pelaporan pajak terhadap pihak kantor pelayanan pajak Pratama Manado, sehingga persentase terjadinya restitusi dapat berkurang. Untuk yang terakhir, kesimpulan viewer. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak yang ada, metode yang digunakan dalam penelitian ini tentunya adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan restitusi pajak pertambahan nilai yang terjadi di kantor pelayanan pajak Pratama Manado memberikan pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak yang ada, sehingga dapat mengakibatkan penyaluran dana pajak untuk pembangunan kota Manado berkurang. Sebaiknya bagi pihak yang terkait dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak untuk dapat lebih teliti dan
dalam proses tersebut agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan terjadinya restitusi pajak pertambahan. Untuk penutup akan dibawakan oleh teman saya. Kembali kepada Nanda. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Mungkin hanya ini yang dapat kami tampilin. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhir kata kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.